nanti dia kembali ke Papua. Sekalian harusnya manggung. Misalnya kalau saya meludak gitu ya, tapi harus ke dia tunjukin jalan, apa tunjukin lagi Pak. Ya, hari ini tanah bulan Pak Kaki itu ada yang iya, ada lagi. Nanti Pak, kebetulan yang blok B nya itu sampai sekarang belum kelar. Belum bisa. Belum Pak, jadi mereka belum ada. Kemarin kita coba masuk dari blok A semua kendaraan, keluar dari blok B. Supaya nanti kendaraan yang menghabisi jalannya, karena ada sepeda bisa. Akhirnya terjadi kemacetan di jalan. Keluar itu sampai di mana? Karena banyak kendaraan. Ya, kalau dorong, ini kasih jam apa?
Terus kita ngomong dia diri itu malam. Tanda kalau dagang malam. Kalau dagang enggak. Dia solusinya itu Pak. Kebiasaan aja. Kalau Bapak paksanya tidak ada keluar nggak bisa Pak. Ini kayak air aja harus ada salurannya. Ya, kasih tau malam. Ya, habis terawih atau apa meja bilang, kalau dia kayak malam kasih dia bebas. Karena bisa dagang sini malam. Jadi kita bikin, jadi dia harus ciptakan satu pasangan yang malam gitu. Kalau siang mau dagang kemana orang lebaran mau cari duit? Tidak ada duit juga rusak. Selama ini bisa permanen gara-gara kita untuk lebaran puasa kasih jadi kasihan. Iya. Itu yang rusak. Jadi tidak ada toleransi. Kalau siang tidak ada toleransi habis-habisin. Jadi kita kamu malam. Ubah tradisi. Iya. Ya kan berkurang sih kalau malam itu udah. Lanjut. Setelah itu yang negatifnya memang petasan, sebut-sebutan langsung sahur, ada alasan sahur dulu. Terus PMKS di mana-mana, di sekolah, kampus, rumah, berapa orang berjalan apakah biasa sekali, akhirnya sahurnya apa ada dari tidak ada masalah keluarga. Oh iya. Lanjut. Nah kemudian kalau kita lihat ini Pak saya pengen gambaran bulan Ramadan berziarah, ada puasa bersama, sholat tarawih, sholat Jumat berjamaah, kuliah subuh, baca Al-Quran, ketika lanjut dan kali kalau Pak sengaja belum hafal, kira-kira inilah tradisi bulan suci Ramadan. Lanjut. Nah, kira-kira Pak, ada buka puasa bersama gratis di kantor kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kota. Karena gini Pak, buka puasa ini Pak nggak harus semua masa muda Pak. Kita sudah ada pola, ada apa, bisa Iya, betul. dan itu memang biasanya dari kampung-kampung seperti daerah Solo atau apa suka begitu Pak, karena mencari pahala sebenarnya. Terus ada sholat tarawih bersama. Biasanya sholat tarawih di masjid Pak. Yang poin keempat tuh yang itu. Nanti dulu Pak yang tarawih ini. Poin keempat yang harus dulu dulu. Oh, Poin iya. keempat saya ada. Kalau kampung itu dari kampung ke kampung, kalau Bapak dari kantor ke kantor gitu Pak. Kan internal itu dari kalau saya ke kantor wali kota, Karyawan. iya. Terus jadi bupati saya senang sekali. Ada masjid yang nolak saya pilih. Kayaknya saya senang sekali. Saya nggak usah pilih bulan suci Ramadan. Saya di rumah aja santai. Orang rapat juga turun, orang kantor juga cepat. Masa semua kegiatan kan turun Pak kalau bulan suci Ramadan itu. Makanya saya senang banget. Enggak protes ke karyawan mungkin dan senang gitu Pak. Nah terus kemudian foto bersama. Terus yang kedua Pak, untuk ibu-ibu bisa sholat tarawihnya ke kantor. Karena kan biasanya kalau di masjid kan suka banyak laki-laki. Ini ke kantor. Biasanya ibu-ibu suka di rumah bikin tarawih gitu Pak. Nah ini di kantor. Dibukalah ibu-ibu PKK, asal ibu-ibu lurah bikin sholat tarawih di kantor. Tidak ada. Ya, Bapak gitu. Kalau Bapak turun. Yes. Saya udah bayangin gitu kalau kira nanti Bapak kantor ibu jadi gitu, banyak yang diskusi kan ya pasti udah bayar. Terus kemudian Pak Udah tahu. ada kesempatan gitu Pak. Sekalian Pak kan kalau saya malam hari udah itu. Saya Sabtu Minggu kita off aja. Iya Pak. Ya terus minggu. Iya Pak. Jumat gitu. Terus ada, nah saya ingin gitu Pak ada Ramadan di dari kota. Kalau yang tersedia gratis, ngapain lagi kita bikin? Kalau ada gratis, Iya Pak. Itu karena malam. iya Pak, justru paling banyak Pak di sana. Saya nyanyi kalau wali kota Pak situ. Ya kan begitu kan? Jadi malah tetap banyak. Jadi puskesmas malam itu mesti tanya mereka ya. Iya. Jadi kerjasama dengan beberapa yayasan-yayasan yang mau. Swasta Pak, yang lain sekap ya bisa. Iya, kalau di wali kota kan tidak ada kita kalau di wali kota misalnya nanti settingnya ada
itu semacam Yes. ada jarak gitu. Nah, sama seperti dia bilang kan Pak, yang saya bilang tukang tinggal pompa, itu tukang sampah, udah bagi per wilayah, udah ke balai kota, jalan itu di balai agung, nah semua orang mau balai agung. PNS kita ini banyak karena dia makan di balai agung, benar nggak? Benar kan? Belum pernah dicapai makan di balai agung kan? Nah, jadi itu udah nggak ada. Mau golongan berapa? Nggak ada batas kan? Ini bersama kok. Nah, jadi intinya gitu Pak. Dia orang datang ke kantor balai kota. Ya kayak saya, 8 bulan saya nggak pernah tahu kantor balai kota, wali kota seperti apa. Nggak pernah. Saya nggak pernah tahu kantor wali kota itu isi apa. Saya ada fotonya, mewah banget di zaman. Ini kayak kantor bupati di daerah. Sampah semuanya dengan non plastik semua ya. Kasih bed, oke kan coba nih. Ya. Oh, nih. Coba. Nah, kemudian Pak ada satu hal. Pak. Saya minggu ya berapa dulu. Oh iya, sudah jadi program minggu. Jadi Pak, minggunya itu ada apa? Banyak karena nanti saya sama tamu jalan. Saya kan jam 3 kan. Iya. Dia pulangnya juga jam malam loh. Jam 8 ya. Nah, kemudian Pak, ini soal tidur itu biasa di balai kota. Nah, kemudian Pak, ada house kan. Jadi jangan suruh saya jadi fitness. Ini Ya, open bercanda aja jangan dikeluarin. pernah Pak, open house di rumahnya gubernur resmi. Tapi itu aduh jadi bahaya Pak. Bersyukur kami dikasih uang. Nah, ini nggak baik kalau dikasih uang. Saran kita makan ketupat bareng. Nggak perlu Pak. Jadi kita bikinin apa kayak semacam apa namanya prasmanan gitu Pak. Jadi makan bareng-bareng sama gubernur sama wagub. Jadi di balai kota ya. Iya Pak. Open house ya. Iya nggak usah. Open house berarti lebaran saya harus di sini. Iya Pak. Kalau jalan-jalan misalnya. Ada juga boleh Pak. Tapi kan libur di depan kan. Iya Pak. Panjang ya kan. Berarti saya jalan-jalan dulu, baru pulang, baru pas ini. Kita bikin. Nah, terus kemudian Pak, kita bikin ketupat raksasa. Ini yang buat dari kan Pak dulu sering yang fenomenal ketupatnya. Bukan tidak spektakuler. Oh nanti tinggal orang ngambil Ya, dan ketupatnya bentuknya cuma kecil-kecil Pak. Jadi itu Pak kecil bersama gitu kira-kira. Maksudnya cocok. Iya Pak. Kayak model kemarin itu Pak kan cocok. Bagus sih. Mau kedua raksasa segede itu kan motongnya kan. Iya Pak. Kita ke Pangkalan, Pangkalan. Jangan gitu. Next. Nah ini ketupat rasanya bukan sekian. Nanti kan ada tuh Pak di Trans 7 kerjasama dengan Cepatri. Apakah itu masuk ke tamu-tamu di sini? Kami kita undang, yang undang Bapak. Kan dia promosi. Ini ide sebentar aja. Kita masih ada. Kalau Mas Ferry kan Juli mulai. Berapa? Mas Oh kayak gitu. sebulan ya. Mas Ferry. Ya berarti itu bagus macam bulan puasa kan kalau kayak Belgia, Mei apa Iya, itu bisa. bisa masuk ke situ. Mas Ferry malam itu kan. Iya. Nah, tempatnya ini Pak di balai kota, kantor wali kota di kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, itu bisa dipakai. Kalau kita itu tidak 17-an. Anggarannya gimana? Saya pikir ini nggak perlu banyak Pak anggaran. Sebulan. Iya, nggak artinya kan sebenarnya nggak semua yang mau itu nggak Pak. Sebenarnya supaya Kalau kita di balai kota sih bisa ada. Balai kota mungkin kita ada. iya kita siapkan.
Saya biasa gitu, ibu saya ngajarin. Kalau saya bilang, Pak, ada tamu datang gitu kan. Ibu saya bilang, orang nggak jelas. Oh, kalau nggak jelas dimasak soto sapi saja. Dari sapi. Ya gitu kan. Teknik. Orangnya banyak, uangnya dari banyak. Lontong. Dan kira-kira ada satu sebelum kita mengaitkan jadwal kumpul dan kumpul dan bersama Pak Budi. Nanti belajar sama Pak Marlo, Pak Marlo berkami. Terus menyediakan Tahun ini juga ini tukang kasih tausiah. enggak Pak nunjuk tahu siapa. Menyediakan dapat lima membaca Al-Quran. Nanti biasanya koordinir masalah sampai dengan tingkat kelurahan. Masalah sama dengan swasta. Di KDH mereka memperoleh dari ibu, usaha, konsumsi, sebelum pada kerja masuk mengkoordinir untuk pengawasan. Lanjut, nah ini lebih umum yang kan ruangan belajar di balai kota, ruangan untuk para pengawal dan swasta seperti di sini. Sosial sesuai tugas pokok dan aktivis. Lanjut, operasi. Nah, pas banget Pak. Pak, kira pelakunya operasi. Paling penting berapa? Mereformasi PKL dengan kartu. Intinya Bapak Ibu tinggal kita laksanakan dulu. Ini kemudian koordinir UKM yang akan mengisi baca selama berlama di balai kota maupun kabupaten kota. Di samping para wali kotanya bukan CSR sendiri, tapi koordinasinya adalah Sehari semua mau ikut. Moga sehari bisa backup dulu. Kan saya rapat dengan mitra bangsa. Tidak saya bilang sama nasional itu usulannya dari swasta, memang dia sebulan kedua. Itu swasta, kami dari dinas di minggu kedua bulan puasa 3 hari ya kalau kayak expo kalau dari dinas. Tapi dari swasta ada menurut saya 1 bulan penuh ya Pak ya. Nah itu dua. Yang saya minta bayar 5.000 itu Pak. Jadi bayar 5.000 Pak. Nah, 5.000 itu bayar bagus untuk mengkontrol yang masuk. Ya. Tapi kita harapkan tiketnya itu bisa jadi potongan beli. Nanti kita sampaikan ya Pak ya. Sebenarnya nggak terlalu berat. 5.000 sih masih bisa masuk sih. dan itu media apa? Edukasi. Ya, jangan asal gratis. Kalau ini cerita safari Ramadan itu. Lain lagi, ini bukan. Oh, ini bukan itu. Ya, selama sebulan penuh juga itu. Supaya orang di kampung dia bisa bikin kue, bikin apa, kan dia tidak perlu jalan komas. Dia jualannya itu di kantor lurah, camat, di kantor wali kota. Jadi konsepnya kita menyediakan tempat mereka jual. Kan tadi menjelami 3.000 orang. Ibu-ibu bikin kue, bikin pancake, semuanya kan. Pancake itu kurang juga enak. Kalau kencang, aku suruh coba, saya perut saya dari pulang itu. Macam-macam kue. Itu harus dikasih tempat untuk tes jualan. Ini kelihatan kan laku nggak laku, kalau nggak laku nggak enak kalau nggak mau. Yang penting bos garansi ini tidak ada obat kimia atau awet. Nanti ada food security-nya. Kalau cek, itu mesti tambah panitia, mesti ada buat cek makanan. Ya secara acak kita cek, kita sampaikan. Mesti jamin gitu kan, berapa. Bukan itu mesti itu. Kita boleh bertempel dengan ini, bahasa apa? Bahasa sertifikat dari Solo. Kalau itu dari Solo, jadi sebutkan gerobak ini bebas dari dolar, bebas apa, dia jelas. Ya orang datang makan itu dari sertifikat berasa aman. Di Solo seperti itu, kalau ketipu usia. Jadi kalau kita mau kasih obat, kita kasih dulu. Tapi juga kita mesti datang ke tes makanannya seperti apa. Jadi anak yang pinjam-pinjam lain lagi loh. Sampai percaya sih Pak. Gosipnya begitu. Dia menyiapkan jalur kunjungan safari gunung khusus untuk 10 siswa. 6
Kampanye keliling. Nah, bikin ide Pak, bicara dengan Kampanye ya. Biasanya kan 2016 baru jalan ini. 2016, 2017. dari kapan Pak jalannya? Mulainya 2013 dicicil. Ya perlu dimasukkan ya. Nanti studi kesehatan kan seperti malam layanan malam hari ya diturunkan di selama bulan Ramadan nih Pak sebelum ya seperti itu Pak ada di kesehatan ada di sana paling tidak ada paling tidak para wali kota sudah menulis diri masing-masing ya Pak ya dinas energi dan perindustrian ada di perindustrian juga kan kaitannya dengan kan apa namanya produksi kreatif. Nah itu kan ada jual-jual juga kemarin bagus tuh Pak yang di BPK di Monas tuh. Nah ini bisa ikutan nih dagang tentang gerakan bersama sama pangan yang bertapa kan isinya bahan pangan budgetnya biasanya pas masuk sama segala ini kerjakan siswa-siswi terbaik Pak dalam tahfiz Quran, Quran, sejarah Islami dan sambungan gubernur wali kota atau kabupaten termasuk Pak ini juga siswa-siswi yang ada di kecamatan kelurahan jadi saya eksen di sana kan banyak tuh Pak yang berminat pintar-pintar Pak kita dekat dengan kelurahan SD-nya, SMP-nya kan ada di kantor kelurahan ada SD SMP itu Pak justru di sana ada lomba-lomba itu kreativitas masing-masing kecamatan kelurahan melakukan itu jadi setiap Ramadan ini betul-betul kegiatannya perlu di kantor kecamatan dan kelurahan yang full untuk ke arah rohani sehingga mereka merasakan oh pernah datang ke kantor kelurahannya pernah datang ke kantor kecamatannya seperti itu Wali kota itu kelurahan apa ya kan gubernur wali kota kayak kelurahan kayaknya Pak bisa Pak karena ya kalau misalnya kantor wali kota itu kan ramai Pak tapi dia segantian Pak yang waktu wali kota jalan atau wali kota di dalam atau wali kotanya di luar waktunya di dalam gantian Ini dia bisa mampir, bisa dekat ke kantor wali kota atau dekat kantor camat, yang dekat kantor kelurahan. iya Sekalian mampir aja. iya tapi yang jelas Nanggung kan, nyapu aja sekalian. iya yang pasti yang bermasjid kan Bapak bagi tugas Pak Usir lagi. Ya. Aku udah pengalaman diusir dikit. ya bisa lanjut dinas pendidikan ada Pak Hamid ya Pak kepala dinas Pak Hamid ya siap Bu yang dekat-dekat kelurahan juga mereka action Pak siap Kalau kondisi itu harus bukan mana kondisi ada wakil presiden orang kondisi ini. Mungkin saat ini kita rencananya bulan Ramadan ini waktu malam atau kota bersama mereka datang. Tapi list nama kita udah punya. Kayaknya bisa ada list nama ya. Ya, kan mereka kan tiap kalau misalnya ada list nama terus ada ukuran parkir mereka tuh ada, seperti pembagian parkir kan ada. dia perkawasan Perkawasan ada, nah itu kita minta. Yang urusan dengan yang ukuran bajunya seperti apa gitu. Ya, CHL di dalam kita mesti diminta ini. next pajak nih Pak udah katakan misalkan donatur sponsor biasa ada di pelayanan pajak yang menjadi donatur sebenarnya ada yang pasang iklan di daerah-daerah itu kan membuat area kantor wali kota pasangan mempersembahkan selama penuh nanti ibu katakan ada khusus di kesehatan
Nah ini berdasarkan lurah, camat dan wali kota menyediakan tempat untuk buka puasa bersama masyarakat di kampung masing-masing, mengkoordinir peserta bazar, masih bulan penuh nih ya, menyediakan tempat bagi peserta bazar, menyediakan takjil untuk berbuka puasa, menyediakan ruang sholat berjamaah atau sholat maghrib berjamaah dan sholat tarawih. Saya khususkan bagi perempuan kalau dengan protokol yang itu tidak di masjid, saya gitu. Biasanya kan ibu-ibu kan sebenarnya kan di rumah ada rumah yang berdua gitu. Nah ini kita siapkan di kantor wali kota dan kantor kecamatan. Apalagi yang rumahnya kayak udah Tambora kan dekat-dekat tuh, atau Johar Baru, dia bisa memanfaatkan kantor kecamatan karena tuh ibu-ibunya bisa sholat tarawih di sana. Semua kan harus dibuka. Harus dibuka, harus dibuka kalau ada coba. Kasihan juga, sedikit terpal lagi, sepan. Kalau kita uang sumbangan semua banyak. Pasti bisa nyalain. Ini kan kalau atas ini nyaman. Nanti habis dari sini saya Buka aja AC-nya, namanya. Kita mau tutup layarnya. Tahu apa? Misalnya gitu, kayak gitu itu loh. Kalau pahala kita bagi bu, kalau dosa jangan dibagi. itu termasuk juga sholat id, ya, sholat id sudah biasa lah. Tapi tolong para campur karena dia adalah leader di lingkungannya, tolong bantu. Biasanya yang diaktif nih, pengurus masjid, kita nih yang involved gitu, rumahnya yang aktif. Kita tuh melayani mereka konsepnya ya. Dia bukan minjemin tempat. Dia kan bukan minjemin tempat. Kita melayani mereka supaya mereka tahun ini melakukan ya terawih segala macam itu lebih nyaman. Untuk lingkungan itu dia merasa lebih nyaman. Ini konsepnya bukan menyediain tempat gitu. Jadi mereka tuh tahu beres. Kita yang tuan rumah. Gitu. Nanti Pak, saya sudah jadwalkan selesai mereka terima SK semua di Pak, karena SK gitu. Selesai mereka SK mereka di ruang Pak Pak sama-sama seperti ini. Minggu kan sama orang juga. Belum jangan. Oh kan ada jalan nakalnya juga Pak. Sampaikan dulu. Jangan suka juga. Jam 9 selesai. Tapi bulan Agustus itu sama mereka biasanya. Nanti balik. Pak dan lulus ya, itu ya. Para jalan nakal dengan itu pakai ini. Lanjut. Ini adanya pusat bimbingan rohani DKI Jakarta. Ya, Pak Abdi. Yang pusat di Balai Kota. Jadi orang mau tanya atau apa, minta penceramah di sana, kalau kita punya stok penceramah, kan punya. Jadi ya Pak, Mabrong ya kira-kira ya. Tidak siap itu. Kalau di online kan, misalnya penceramah yang siap untuk ini dimasukkan dalam website jakarta.go.id berikut dengan alamat. Kadang-kadang mereka sulit, langsung di kontak. Ada nomor teleponnya atau apa, masukkan aja di dalam website kita. Pak Mandi, nanti minta data dari Pak Ade itu dari Pak Mandi, upload. Dari bagaimana menyiapkan kalau nggak ada karpet sholat, ini juga barangkali siapa juga nih Pak. Dan ini di mana, pusatnya di mana. Itu kata Bapak jangan sampai digang-gang itu. Saya kasihan sekali, apalagi kalau pas waktunya pas habis hujan, kasihan. Hampir semua kali berapa ada yang sumber. Ada. Dan dia pasti selesai.
Lebaran kita umroh kan beberapa dari mereka, jadi 10 orang, 20 orang, ya kita kayak unti lah gitu kan, sampaikan mereka yang dulu yang tidak mampu gitu. Kalau nggak tahu itu oke. Kalau haji kecil ini boleh. Ya mereka ya pasti bisa. Masih tutup ya? Ya masih mulai ya. Iya iya. Maksud saya setelah pasca Lebaran. Awal Januari. Kalau ini perlu sekarang, agak susah. Ramadan memang Nggak mungkin udah book jauh-jauh. visanya secara resmi kemarin tanggal 12 saja itu baru 15 Januari. Baru buka lagi bisa umroh nanti setelah dibuka setelah tahun berikutnya. Berarti yang teman-teman saya itu kan jalur khusus ya. Ya, khusus Pak. Mahal. Itu textbooknya nggak ada. Mahal itu. Iya Pak. Itu sampai 65. Besok Kalau orang banyak 20 ada 20 untuk. Pak, 150 Pak. Ya itu versi yang Iya. kalau yang ikut normal itu 20-an tak? Kita berhitung kita kirim berapa. Jadi mungkin dalam 3. Udah berapa tuh Pak? Tadi sebelum puasa. Yang bisa kirim 57 orang. Untuk 57. Umum haji terlalu lama. Iya. Kalau zaman saya buat itu masih bisa haji. Terus sekarang udah apa? Besok bulan karyawan Pak kita punya 5 bulan. Masih ada ya? Ya, Masih ya, 5. Tapi saya ada 4 Pak. 3 saya minta umroh, 1 pulau desa. Ya, apa namanya? Yerusalem, 1. Enggak ada, ini bukan karena apa sih? Kita juga karena bukan maksud saya. Ya udah terusin ada yang marah lagi sama saya. enggak, Kalau buat saya tuh, ya nggak ada lah yang saya tanah suci segala macam itu kan konsep sih. Kalau orang Islam ada haji kita juga ceritakan mesti kayak, ya saya jalan-jalan aja bukan soal itu. Pak Made kita kayak Itu dia sungai ini sungai. kalau mau di bulan Ramadan aja bisa. Ya, kalau dia penyakitan bisa sembuh gitu. Saya nggak tahu lah, masih buka. Kalau bapak ini saya melihat saya kan. Saya ke masjidnya Saruk kan sholat Jumat. Itu tempat dia kasih tahu ini tempat Saruk kan kalau sholat Jumat di sini. Lagi di datang situ. Jadi ya gila. Pas dulu siapa tinggal di wah gua ada keliling gue tempat itu. Ini dikasih tahu ini enak ini. Kira ini. Ya silakan kepada sekarang. lanjut lapor Pak. Saya berkaitan dengan positif. Untuk kami sebagaimana biasa pada bulan Ramadan, Gubernur kami disiapkan fase bulan. Rapat dengan wali kota, usulnya mana, dan semua kriterianya adalah masjid atau musola yang di kawasan padat penduduk, kemudian gemuk, kemudian masjidnya sedang dibangun, Kasih bantuan. tapi juga lokasinya halal dalam arti legal dan hanya tidak sesuai Jangan di jalur hijau. Ya, kemudian IMB Atau di waduk. dan Itu penuh masjid soalnya. IMB, ini artinya mereka proses IMB, tidak sedang proses hanya Itu bagus nih. Dulu kita kasih batu justru di jalur hijau kita gitu kan. sama dengan 3 meter sendiri kan. Ini bu sebelum lupa, yang penting jadwal saya itu jangan meter lokasi dengan Pak Bu. Oh iya, kalau jauh di barat bapak di timur. Misalnya ada jauh. Karena ini kan rutin Pak ke masjid-masjid. Ya. Kalau
Bapak cek, ini udah data. Ini mohon maaf juga nih, ini buat mau ngajarin. Pengalaman saya itu begini, kita masuk masjid atau musola, itu kita cek orang sini sumbangnya berapa. Jadi kita ada kumpulkan data itu, kita nggak mau cuma bilang ini sedang dibantu. Kita ingin tahu jamaah di sana udah ngumpulin berapa duit di sana. Itu pertama dicek Pak. Terus berapa lama? Kan satu proyek bangunan dan itu berapa tahun Pak? Saya coba cerita juga. Misalnya kita itu masjid 500 juta. Ternyata jamaahnya itu berkumpulkan sampai 350 juta. Saya 2 tahun dan jamaahnya itu tidak mampu. Dia mau 350 juta pun udah habis-habisan mereka Pak. Kalau seperti itu kasih 150 juta Pak, selesaikan. Maksudnya itu Pak. Jadi dulu waktu saya jadi bupati, bantu masjid itu nggak ada sama rata saya. Orang marah sama saya. Bapak gak adil katanya. Kenapa gak adil? Saya bilang, itu masjid begitu besar, Bapak kasih begitu banyak. Kami cuma bangun musola saja 10 juta, Bapak gak mau kasih. Itu Bapak kasih Bapak 20 juta katanya. Kenapa? Karena orang sana udah habis-habisan kumpulin sama 300 juta. Ini hanya kurang 40-50 juta udah jadi masjidnya. Kalau dipaksakan bisa tunggu setahun, gak keburu lebaran nih. Nah kita kasih selesaikan. Kenapa 10 juta saya nggak mau kasih? Kalau mau bangun malah nggak makan aja. Sholatnya juga kagak, yang minta-minta. Yang mau jadi pemborong aja Pak. Banyak Pak. Yang mau jadi pemborong, wah berangkat kayak santri kayak itu. Sholat Jumatnya kagak pernah dia di situ. Nggak bisa kasih. Nah ini perlu data. Jadi data ini penting. Dulu saya minta ya, kalau dulu saya minta bagian sosial itu keliling sholat Jumat. Saya sampai bisa tahu kadang-kadang itu di masjid mana yang rokoknya apa. Rokoknya light di Samsung, nyumbang masjid 5.000 seminggu kurang ajar saya bilang. Itu kirimnya guru kasih tausiah, bukan kasih duit itu. Supaya dia ngerti kan, itu kan konyol. Satu bungkus rokok bisa 7.000 lebih dulu berapa ribu. Itu cuma kasih 5.000 rupiah. Bawa mobil kijang kapsul, kan itu kijang kapsul rambut kamu udah mewah kan kijang kapsul kan? Ah itu nggak bisa. Jadi kita harus tahu. Jadi bantunya mesti jelas. Kalau ada masjid yang pengen sekali jadi ini dia, mau sholat Idul Fitri, dia bisa kebut siang malam, dia nggak ada duit, kasih semua sampai dia jadi. Bisa aja dia sebulan, belum sebulan dia udah bisa kejar jadi gitu Pak. Hanya kurang dikit. Cuma kurang dikit duit nggak cukup. Kita kasih dia 5 juta, dia butuh 15. Atau kita kasih dia 60, atau dia cuma butuh 100 juta jadi. Kasih 100 juta, dia bikin sosis segala macam, lebaran dia udah pakai. Nah, konsepnya itu Pak. Saya masih masukkan soal itu. Sama kalau masjid, kalau boleh usul lagi Pak, tolong mereka kawan, jangan tangguh. Pinggir itu kasih keramik sih. Karena suka nyandar, karena jelek catnya itu. Saya nggak tahu ada cat yang bagus ya. Bawah kan dia pakai karpet pasti. Kadang-kadang tuh orang lupa, hanya lantai keramik, dinding tidak keramik. Nah, terus dinding keramiknya itu jangan ada peluang. Jadi waktu dia belum plester, sudah dihitung frame keramik itu. Sehingga rata tidak dipandang. Kalau dia ada keluar dikit, ini debu, nggak enak macam gitu. Dia mesti tempel ke dalam. Nah hal itu kita mesti kasih masuk. Terus kita tuh, tapi gitu Pak. Kita bantu keramiknya. Oh saya nggak punya dana, saya ini bisa lantai. Wah apa sih cuma dinding segitu? Kita bisa untuk yang baru bangun, kita tinjau. Bisa segitu. Kalau saya bangun masjid, saya lihat mana gambar masjidnya. Saya lihat kenapa keramiknya cuma lantai, tidak ada di dinding. Padahal orang nyantarin di dindingnya. Betul Pak? Kan sudah nyantar ya. Ini kadang dinding itu jadi kotor gitu Pak. Nggak bisa bersihkan. Nah kita suruh dia tambah keramik dinding. Baik 1 meter lah saya kira-kira. Saya di dalam. Nah, saya kadang-kadang kita bantu. Kamu tuh lama-lama bagus. Cuma saya tuh jarang punya musola masjid. Saya tuh bisa ngomong kayak gitu. Jadi saya tahu apa ini. Sambil juga kita pengen data muazzin. Itu lebih real ini. Jadi muazzin yang tua yang tidak mampu, kita nggak usah janjikan dulu apa-apa sama dia. Tapi kita Pak Heru harus tahu siapa-siapa.
Nah ini yang jadi prioritas kita. Muazin-muazin. Muazinnya menentukan berarti yang lebih rajin urusannya. Yang rajin, yang ngurusin semua itu. Cari kan yang mampu ya. Yang tidak mampu gitu loh. Kalau juga yang mampu, pura-pura mampu tapi gratis semua mau. Wah itu ribut tuh berantem. Jadi diam-diam aja dicek. Jadi Pak itu bisa kontrol gitu. Jadi tiap bulan kalau ada duit kita umrohkan tiap bulan. Kita gilir berapa? Susah. Enggak susah. Umroh cuma 20 jutaan Pak. Baik kita normal itu. 20 jutaan aja. Normal-normal kita keluar duit. Saya nyusup ke dalam. Betul ya. Kalau semua depan itu, yang mana umroh juga mau. Ini kesempatan kita semua siapa. Pak Heru ya, Pak Heru ya. Dari selalu ada tempat musola atau masjid buka puasa bersama sholat maghrib, habis itu pindah ke sekitarnya untuk bisa. Kemudian dari 30 kali Terawih nanti berapa tarikan? Gak lama nggak itu udah lupa. Udah kayak lama. Kita dulu waktu muda kita nungguin cewek-cewek kalau itu kelamaan. Makanya saya bisa menunjukkan untuk preman satu dengan baik. Buat bohongin kau Bapak satu hal Pak, mungkin saya minta nanti Pak Gubernur 1 Juli beliau mau semacam ada di sini di Balai Kota di Pak Prabowo berdoa bersama sekaligus menutup hari Bapak Pedagang. Pada 1 Juli. Ya, nanti sekarang bulan puasa 1 Juli. itu sebelum Ramadan. Iya, sebelum bulan puasa. 1 Juli Senin. 1 Juli. Jadi kemarin kan ada belum situ kok sudah beberapa kali sejak bicara ini membuaskan tidak ya. Ini ada yang acara BKD itu. Berarti itu kan ada dialog agama, refleksi agama itu juga bagian dari rakyat Makassar Jakarta. Tapi begitu berdoa bersama sekaligus menjelang puasa ada tanggal 1 Juli. Itu penting. Kita ada banyak sekali masalah. Kita mau kerjakan underpass, flyover kereta, untuk macet nggak bisa. Kita mau membuat 3 koridor busway yang efektif akan macet luar biasa. Bangun MRT dan macet luar biasa. Monorail jalan dan macet luar biasa. Kita 3-4 tahun ini bisa siap dimaki-maki orang. Makanya kita 2 tahun ini. Kenapa sih kan rumah susun harus beres? Seluruh jalan inspeksi sungai harus jadi 7,5 meter itu sebagai alternatif untuk orang masuk. Jakarta ini kalau semua sungai kita punya yang 7,5 meter jalan inspeksi, ini sangat menolong. Karena Jakarta ini sungai itu hampir semua jadi lipik, ada hubungan gitu, kayak pohon. Nah kalau dia semua ada, itu bisa nolong. Tapi untuk singkirkan ini semua kita harus siapkan rumah susun. Rumah susun paling cepat 9 bulan itu udah batas. Nah itu harus kejar lagi hutang-hutang orang-orang itu jadi ngomong itu harus kejar itu diingatkan. Itu masalah kita butuh doa. Pak Gubernur sudah siap, tidak mau dikaci maki orang bahwa terserah bahwa itu harus kita tahu. Kalau tidak, kita kan kalau media politik kita tunda-tunda. Selesai 2 periode sama lagi gitu. Jadi kita nggak boleh mikirin. Sekarang kita terpilih lagi 2017, maka jalanin aja udah. Kalau nggak boleh. Namanya PKL segala macam itu udah push masuk seperti siapa di tempat nggak mau tahu. Kamu mau berhenti, mau maki-maki terserah. Dia bilang salah pilih kamu, ya salah pilih kamu. 5 tahun lagi yang pilih lagi. Karena pilih kan. Jakarta itu
macet kan marah-marah kan? Marah-marah kita di sasaran tuh. Wah, itu bahaya. Dia bicara seminggu puasa Pak. Ada acara belum Ramadan, ada tadi sekolah gubernur bilang udah mungkin buat batis yang tanggal 16 Juli di Istora Senayan. Pak Gubernur saya kenal dari Pak ada dari malam sudah bisa dengan Bapak. Saya sudah oke. Iya, sementara. Gimana pada acara itu Pak? Akan diumumkan oleh Kapolri BUMD dari untuk menyerahkan zakat pribadi maupun yang dinasnya. Jadi diberikan obat terhadap umum banyak. Jadi itu lebih peran Salah satu itu ya, di juga ya, nggak bisa dong. Ini harus bagus, Pak. Baik, pertama ini bagus kegiatan kali ini dijadikan sebagai wisata religi yang berkelanjutan. Karena Jakarta seringkali nggak punya wisata religi. Kayak misalnya kalau masjid yang dilihat di Depok, masjid yang Oh iya, kita nggak bisa jual itu. itu aja itu ya. Kita nggak jual itu mungkin. Kita jual Ramadan, orang semuanya nanti seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia kalau mau nyari puasa ke Jakarta aja. Ini saya kira strategi itu. Karena ada monas teres segala macam itu ya. Sama semua kampung Orang kampung. buka puasa apa ya? Suasana buka puasa itu ya. Nunggunya yang lain, Pak. Udah beli kue itu loh. Rasanya itu loh. Itu kan di sore itu yang buka lain. Jadi Pak, ini bukan karena saya aspek pariwisata, saya lihat memang dari sini tidak bagus. Kalau memang nggak dimanfaatkan sebagai wisata religi, rugi. Jadi lama-lama Jakarta dikenal sebagai kalau bulan suci Ramadan itu datang Orang pasti turun nih Pak. karena selama ini orang cuma benhil ya. Jadi di kelurahan kayak Benhil ya Ah, Pak. jadi Nah, gitu itu ya. ya Pak. Kayak Senen. Ini kayak Benhil Kayak Benhil itu itu persis. lah konsepnya tinggal di Di kelurahan Makanya kita. kalau dinas pariwisata ikut bahas ini yang bagus pada tindak lanjut nanti dinas pariwisata. Karena dia bakal bikin brosur gitu Pak ke travel. Dia masuk sebagai agenda kalender wisata agenda apa? Ada agenda. Kalender wisata DKI. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk ini Pak, mungkin juga nanti salah satu kecamatan seperti Tambora atau apa gitu kan yang dekat dengan kota tua, dia bisa bikin wisata puasa di sana gitu. Kota tuanya kan depannya ada juga kelurahan untuk kecamatan juga bisa ke sana. Ya, itu bisa Bagus Pak. itu bagus. terus yang kedua Pak, kelihatannya kita perlu dukungan banyak karena kita lihat kondisinya untuk tahun pertama baru mau mulai ini. Ternyata dukungan perlu saya melihat misalnya perlu ada BUMD yang kita perankan meskipun dengan klaster-klaster dekat-dekat dengan kantornya mereka atau dengan apakah atau kita jadikan mereka bapak angkat, bapak asuh di kecamatan mana, di kelurahan mana gitu kan. Dan peran lembaga-lembaga keagamaan utamanya kayak Bazis Pak, seperti yang disampaikan Pak Puskesmas tadi. Bazis di sini penting sekali karena di bulan Ramadan itu biasanya peningkatan perolehan Bazis itu akan naik secara signifikan. Tapi kenaikan signifikan itu bukan cuma dari sisi perolehan saja, tapi kiprahnya di masyarakat dirasakan. Jadi nanti maksudnya gini Pak, kan para wali kota Jakarta dulu kan relatif agak juga dalam komunitas. Nah, saya dibantu dengan Bapak BUMD.
yang jarang sholat aja sholat di gereja itu. Ya kan setahun sekali lah. Ya, di gereja juga gitu ada. Yang cuma Natal sama Paskah, papas. Jadi Kristennya papas. Datangnya cuma Natal sama Paskah. Itu aja. Ada ya. Sampai kan gini. Nggak tahu deh. Yang penting itu gini, kita minta sampaikan promosi itu jangan membelenggu anak-anak jalanan pengemis dalam keuangannya. Jadi kadang-kadang kita diajari konsep. Kita dalam teman-teman kita kalau kasih pengemis itu tidak pahala. Kita pikir, dia kan beli burung dilepasin dapat di kreatif begini. Biasanya kalau datang, kadang bikin itu dapat. Nah maksudnya kita jangan kasih pengemis, tapi justru lapor kita kasih nomor dinas sosial kita. Dinsos itu dia harus turun, ini orang kebutuhannya apa? Dia sehingga dengan cara ini tetap betul kalau dia susah, kita datang di rumahnya lewat lurah, kita kasih jalan. Karena kadang-kadang ada anak yang memang harus jadi pengemis karena orang tuanya susah. Tapi ada juga yang dipelihara oleh mafia. Iya, begitu bisa tahu ya. Kalau tahu nggak sih kan dulu, saya nggak tahu ini bisa nggak sampaikan tausiah gitu loh, jangan membelenggu. Ya, kita kan pernah kita punya juga dan mungkin majelis ulama Kita mau buat fatwanya udah itu ya, haram kan? ya pokoknya agak keras tidak baiknya gitu. Jangan juga ya. Didukung lah mereka apa agama sama dulu Sama kayak merokok namanya. ya Merokok ya tidak makruh. Muhammadiyah bilang bahwa itu Nggak ada makruh, halal ya. Siapa itu ya? Atau di tengah-tengahnya? Pokoknya itu memang kalau Muhammadiyah ada 30 juta umatnya, dia pasti 40 juta dari 40 juta selalu lebih. Itu pasti selalu lebih. Ya tapi saya pikir ini harus dilakukan sih Pak. Kalau kelurahan bisa lakukan, ya kalau betul-betul mengisi jalannya dan cek kalau dia usaha anaknya apa. Ya soal KJP itu gini Pak. Kalau KJP nggak usah pusing, cuma sosialisasikan dia langsung masuk ke puskesmas. Nah kalau ketemu orang jalanan yang susah tidak ada KJP, dia segera daftarkan. Jadi kita langsung kasih lagi KJP itu. Jadi tidak boleh lagi ada anak jalanan otomatis dapat KJP. Jadi yang mau sekolah, dan sekarang ada jalanan yang tidak mau, dia keenakan dapat uang. Justru 50.000. Yang anak remaja itu ada 12 tahun, dia mana mau masuk ke penjahit dia mana mau. Ya, agak nakal ya. Selama 14 tahun sudah ada yang PSA. Jadi saya mesti nggak mudah. Karena dia hidup bebas itu dapat uang itu cuma. Nah, saya kalau misalnya dapat uang kalau ketemu di jalan, jangan diam sekarang. Karena kasih tahu mereka pesan ini Pak. Di Jakarta ini kami Pemprov ini semua kami sudah tahu. Masalahnya, solusinya semua kami tahu. Kami cuma kekurangan orang yang peduli kepada sesama di Jakarta. Nah, kita mau himbau mereka untuk peduli lah kepada kita dan sosial. Hari ini kita tidak peduli masalah. Itu masalah kita sih. Barang kita dicuri, kayak kita cerita tadi kan. Pol PP mungkin lihat, diskusi mungkin lihat, bukan tuh saya, bukan saya, bukan anak saya. Nah ini yang kita mau. Kita mulai lah tahun ini, kita mulai untuk peduli. Jadi saya kira bukan tidak tahu haknya orang miskin. Maksudnya kita tidak peduli untuk tahu. Itu bahasa yang tepatnya. Maksudnya kita mesti rubah. Kita harus peduli untuk tahu haknya orang miskin. Di Jakarta kalau jadi orang miskin itu susah sekali. Kalau di kampung masih bisa mancing, bisa tangga. Jakarta itu susah. Makanya Jakarta harusnya tidak boleh ada siapapun berdiri karena setiap kemana ketemu orang. Tapi buat orang
kesepian di tengah orang begitu ramai. Restoran begitu banyak orang kelaparan. Rumah itu banyak yang mewah, orang nggak punya rumah. Orang hanya bunuh diri mati karena frustrasi, karena orang nggak peduli. Nah ini kita mesti RT. Kita tuh punya RT RW, harusnya RT RW kita bisa peduli. Masa kita RT RW ada juga oknum yang ngemplang jual jeruk hijau. Kita katakan dia setiap hari. Masalahnya itu ya. Tinggal di akun apa jadwalnya. Saya sih siapa aja. Masa masuk doa? Oh iya, itu nggak usah off. Itu off aja. Kalau yang total off, kecuali kalau di kawasan kumuh, kalau kumuh itu sekolah. Dia kan nyewa itu kan bisa sebabnya ada sekolah kan, jadi jangan kemudian dilakukan Enggak kalau sampai tempat sewa kecil, nggak ada juga nggak bisa sih. kan bisa di Di sekolah. sekolah, untuk daerah yang Kita nggak boleh berkiprah. sekolah, sekolah. Pajak kok. Cari sekolah yang lampunya agak terang, Pak. Oh iya. Yang rumah-rumah. Mohon izin Pak, kalau DPP mungkin bicara punya pengalaman kita di Mas dia Ramadan menjalankan Sepi. Kantor-kantor jadi mungkin ada satu hari dihuni oleh apakah itu gubernur atau itu wagub. Nanti kita sekaligus seremonial memberikan satu santunan atau apa di sana. Mungkin kita Kalau itu gubernur. Kalau masjid gubernur, daftarnya. artinya Pak. Kalau saya pergi, ini salah paham. Kasih dia putih lah, dia putih. Kan dia udah ada jelas, ada di luar, ada juga Pemda, Iya. yang ada Kalau aku itu bisa buka puasa kalau terawih memang jadi iya. Bukan Pak, ada pengalaman saya Pak. Buka puasa itu saya nggak boleh izin. Itu saya bupati loh Pak. Jadi saya harus tunggu di teras. Saya tunggu di teras, tunggu di teras. Gubernur yang ngambilin. Saya ikut sampai Ramadan gubernur. Ini gubernur sampai nggak enak, membuka aja saya nggak boleh nginjak teras masjid. Jadi gubernur boleh keluar, saya kayak orang luar duduk di bawah pohon. Karena ada gubernur. Kalau ada gubernur datang, waktu itu saya bupati, nggak ada gubernur datang, saya senang banget. Saya bilang gini, saya pengen tuh Ramadan tuh 12 bulan ya. Nggak usah dipakai, nggak usah diusin, semua kerjanya baik. Pengen 12 bulan aja, saya bilang. Saya sih nggak masalah. Saya duduk dengan tausiah berjam-jam juga saya oke. Kalau ada masjid yang kasih saya masuk, dia tahu saya duduk aja. Dia dengar. Saya bilang, kita kalau masjid, kalau Islam yang benar, gara-gara lu nggak kasih gua dengan tausiah, lu yang nanggung. Ya, saya mau dengan tausiah nggak boleh. Saya kalau nggak itu bisa baca Al-Quran. Saya habis sholat dibilangin guru agama saya itu Haji Anwar, orang Padang. Habis sholat Isya, kamu belajar Al-Qurannya di masjid. Kan sekolah diajarin kan, mana cara nyambung. Sudah, kita pergi kan, sampai ke sana. Kafe nggak boleh masuk. Nah ini guru agama saya enak. Nah ini apa? Kalau kerjain soal 10 soal, kan 3 hal. Terjemahkan, apa-apa, terjadi ada nyambung gitu kan. Nah, sekarang yang 7 dihitung 100, makanya yang Islam kalah sama Islam. Karena saya bebas bisa kalah. Tapi nilainya itu pengalaman. Jadi sampai SMP juga sekolah. Saya SMP sekolah Islam, SMP saja. Enggak, gitu. Kita udah sekarang lagi, kita pakai ruang sama. Yasin aja apal. Udah lupa, saya udah banyak lupa. Udah terlalu banyak baca Alkitab sekarang.
khusus 1 Juli mohon izin Pak, kita pernah kasih tanggal 1 Juli karena saya dapat informasi dari Pak Heri tanggal 1 Juli itu ada penutupan ya. Atau nanti disampaikan begini Pak ya, tanggal penutupan kita itu tanggal 3 Juli sesungguhnya seusai pemilihan akar pemilihan. Kalau 1 Juli nanti ada acara ini kan dari Mas Andi. Nanti Pak, kita bicara apakah setelah tanggal 3 Juli ada rapatnya tanggal 5-nya bagian dari sambut dan penutupan full PKN. yang untuk ini urusan kita. Siapa yang Pak Heru sama Heru lagi. Heru kan sama. Tapi kalau ada itu kalau nggak ada yang koordinasi dengan teman-teman di mental ya. Kita namanya apa? Jangan sampai kita sama mereka sudah biasa. Supaya berbeda dengan tahun-tahun isinya safari Ramadan, kemudian ada wisata religi, apa ada Ramadan Fair, atau dia aku sering dia boleh kerja Ramadan, kerja Ramadan sejarahnya ada macam-macam. Jadi mana ada bersama ya Pak ya. Ini sama Ramadan, terus kemudian bisa Kalau mau kalah religi ya sudah menggunakan bahasa supaya nggak begitu sama amat yang orang bisa ya syiar Ramadan gitu ya Pak Made syiar Ramadan jadi SKS Gubernur SK Gubernur maksudnya tentang Ramadan jadi ada macam-macam ada wisata religi ada safari Ramadan ada apa pasar bazar Ramadan ada Ramadan Fair ada basis nanti menggunakan dana basis itu ada basis dari Jakarta. Sekali setelah SK Gubernur terbit kita akan rapat. Makasih. Assalamualaikum. Jadi kita pengen bikin model-model BNI gitu di mana-mana gitu. Tapi pedagangnya perlu didaftarin. Kalau Monas kita udah mau coba daftar mereka masuk kasih bed tes, di tes gitu. Oh, ada Kasih tanda kaos, pengenal. kasih ya. Kita mau try. Nanti berikutnya kan sudah pendek. Nanti berikutnya baru kita daftar dari awal di undi. Berarti itu di trialnya di Monas dulu, baru di tempat-tempat Yang lain langsung jalan. Dia langsung jalan. Semuanya sama, ada Kalau yang lain tanda enggak, yang lain enggak, hanya Monas yang bisa. Ya. Perayaannya di mana Pak? Ulang tahun di mana? Makan-makan di mana Pak? Besok aku ganti Pak Gubernur. Kemana? Mau tugas itu ada anak-anak apa gitu, vision apa, saya ganti. Kenapa emang? Hah? Ada acara khusus untuk Besok janji dokter gigi. Karena udah minggu tiap hari Sabtu nggak bisa dokter gigi. tapi nggak ada acara khusus. Aku mau ulang tahun aku nggak. Aku biasa-biasa. Sebenarnya kalau aku oleh nyiwanya mau aku tidur di rumah. Lewatin tahun baru aku tidur aja di rumah. Oh, dari acara Vero Pak. Nggak ada juga. Tante Biasa. Vero nggak masih suka Tante Vero masak mie panjang umur. Nggak juga. Baik ibu saya kalau ada masak. Kayak ibu saya dulu lucu juga. Dia mesti rebusin 2 telur ayam. Maksudnya apa Masak Pak? mie. Begitu tradisi di Belitung. Jadi kalau orang-orang tahun makan telurnya 2, kalau kecil kan semua dapat 1. Kalau ulang tahun dapat 2. Ya dari kecil aja gitu. Telurnya diapain Pak? Direbus. Terus dimakannya pakai nasi. Enggak, bukan itu makan biasa aja. Jam berapa Pak? Bisa-bisa aja. Lewat-lewat itu aja. Emang nggak ada ulang tahun yang berkesan di Jokowi Pak? Tradisi kupas telurnya dilanjutkan ke anak-anaknya nggak Pak? Ke anak-anak. Kupas telur. Kita kalau anak ulang tahun paling kita belikan kue terus tiup bareng waktu malamnya kayak gitu tuh. Kalau orang tuanya nggak ada beli kue, tiup lilin gitu, misalnya. Kadang-kadang kita bikin beli buat foto aja. Nggak
ada surprise tuh biasa-biasa. Kalau kita yang ngasih surprise kan kabur juga nggak kayak Pak Jokowi. Kabur juga kayak Pak Jokowi. Janganlah, jangan kabur. Mau kasih surprise gimana? Mau ketemu di mana? Orang sibuk banget. Terus katanya itu jangan sampai kalau banyak bikin kegiatan repot juga, kita tiupnya kelilingnya berapa kali loh. Kalau tiup 2 kali itu umurnya kali 2 kali. Kalau tiup 3 kali, 3 kali. Berarti nanti dibikinnya kelihatannya nggak usah yang Makan yang enak-enak aja lah, es krim aja lah. Pak, perayaan HUT DKI ini menghabiskan anggaran berapa ya? Aku nggak tahu, mesti tanya sama ibu ini. Ibu Oh, iya, Sylvia. Dia mau minta apa buat 10 orang Arya, Pak? Ya. Gratis, Pak. Ibu. Bu, dia tanya habisin berapa duit perayaan HUT katanya? Habisin berapa duit perayaan? Kita meminimalisir penggunaan APBD. Iya berapa nominalnya? Nominalnya SKPD karena nggak pernah ada uang yang ngumpul begini, adanya di SKPD masing-masing. Oh berarti itu iuran dari SKPD? No, mereka punya program di Dari berapa SKPD? macam-macam. Ada dinas perindustrian, ada macam-macam.